Realme memang sudah meluncurkan Realme GT Neo 2 sebagai pemuas dahaga gamer berduit. Nah, buat Anda yang budgetnya terbatas, Realme sudah menyiapkan HP lain, adalah Realme 8i, sebuah smartphone gaming terjangkau yang ditenagai SoC MediaTek Helio G96. Punya jargon, tampil stylish. Hidup cerdas, bukan tanpa alasan dicetuskan begitu saja. Pasalnya, Oppo A15s yang berukuran 6,52 ini mengangkat konsep water drop eye protection screen, badannya ringan, tipis, dan nyaman digenggam dengan penutup belakang 3D. Disokong dengan sensor sidik jari dan eye face unlock, membuat perangkat yang dirilis Desember tahun 2020 ini dapat dibuka hanya dengan satu sentuhan atau pandangan sekilas. Soal kecanggihan baterai, Oppo A15s mampu menemani penggunanya sepanjang hari berkat ditanamkannya baterai LiPo 4230 mAh. Oppo Indonesia merilis ulang Oppo A53. Jika rilisan 2020 punya konfigurasi memori 4GB RAM dengan internal 64GB, model yang baru ini punya RAM 4GB plus memori internal 128GB. Penyuntikan memori internal lebih besar bukan cuma membuat ruang simpannya makin lapang. Namun, model ini juga kebagian fitur RAM+. Fitur tersebut diklaim mampu mengurangi waktu jeda saat Anda membuka game atau aplikasi. Spesifikasi lain dari HP 2 jutaan ini juga cukup menjanjikan. Mulai dari layar IPS LCD yang mendukung refresh rate 90Hz, SoC Snapdragon 460, memori internal UFS 2.1, sampai speaker stereo dengan preset di rak, khusus Snapdragon 460. SoC ini bukan seri Snapdragon 400 biasa. Ia sudah menggunakan CPU dengan inti performa Cortex A73, maka jangan remehkan performanya saat menjalankan tugas sehari-hari. Ingin menghadiahkan ponsel untuk anak atau orang tua? Oppo A55 adalah opsi yang bisa Anda lirik. Ada beberapa alasan kenapa HP ini cocok untuk anak-anak dan orang tua yang baru mengenal smartphone. Pertama, Oppo A55 punya performa yang cukup untuk menunjang tugas ringan sehari-hari. Samsung Galaxy A22 akhirnya resmi tersedia di pasar Indonesia. Jika melihat spesifikasi dan harga Samsung A22 yang cukup murah, sepertinya model ini akan jadi primadona baru dari Samsung. Bersamaan dengan versi 5G-nya, Samsung Galaxy A22 resmi bisa dipesan mulai tanggal 28 Juni tahun 2021. Chipset MediaTek Helio G80 akan jadi sumber tenaga HP ini. Didukung juga dengan kapasitas penyimpanan yang besar, RAM 6GB dan ROM 128GB. Layarnya berukuran 6,4 inci dengan panel Super AMOLED khas Samsung. Salah satu jenis layar terbaik ini mampu menghasilkan gambar refresh rate 90Hz. Di bagian atasnya, ada notch dengan model Infinity U sebagai tempat singgah kamera depan beresolusi 13MP. Di belakang, ada susunan kuat kamera dengan memiliki sensor 48MP sebagai kamera utamanya. Anda ingin punya HP Samsung yang keren dengan harga 2 jutaan? Kini saatnya Anda melirik Samsung Galaxy M22. HP ini menawarkan hal keren yang tidak Anda temukan pada Galaxy M32 dan Galaxy A32. Apa hal keren itu? Adalah racikan SoC dan resolusi yang pas. SoC MediaTek Helio G80 tentu mumpuni. Namun, jika resolusi layar yang dipasang adalah Full HD+, beban kerja jadi meningkat dan kelancaran performa sepanjang waktu mustahil terjadi. Beruntung resolusi layar Super AMOLED yang dipakai Galaxy M22 hanya HD+. Redmi Note 10 5G memiliki performa yang tangguh dengan penggunakan chipset MediaTek Dimensity 700 yang memang banyak dipakai HP 5G di kelas menengah. Dengan kecepatan hingga 2,2 GHz tentunya bisa memberi kelancaran dalam menjalankan semua aktivitas. Masih didukung dengan RAM LPDDR4X dan UFS 2.2 Urite Booster. Saat menggunakan jaringan 5G, Redmi Note 10 5G ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung pengisian daya cepat 18 Watt.
Redmi Note 10s ditenagai prosesor Helio G95 yang akan disokong opsi RAM 6GB dan RAM 8GB. Layarnya berukuran 6,43 inci berjenis Super AMOLED display dengan tingkat resolusi Full HD+. HP yang dirilis Mei tahun 2021 ini dibekali 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Sementara dari sumber daya mengandalkan pada baterai 5000 mAh. Infinix punya satu seri yang ditujukan buat penggemar layar jumbo. Satu seri itu adalah Infinix Note. Pada November tahun 2021, Infinix meluncurkan 3 HP baru untuk seri ini. Salah satunya adalah Infinix Note 11 Pro. Layar IPS LCD dengan bentang 6,95 inci jadi andalannya. Namun, layar tersebut bukan IPS LCD biasa, sebab Infinix membenamkan dukungan refresh rate 120 Hz dengan touch sampling rate 180 Hz. Artinya, layar ini bisa menampilkan animasi yang mulus serta cekatan dalam respons sentuhan. Layar ini juga aman karena memiliki sertifikasi rendah emisi cahaya biru dari TUV Rheinland. Berbekal layar tersebut, HP ini jelas jadi salah satu pilihan bagi Anda yang gemar nonton film. Apalagi speaker yang dimilikinya sudah berkonfigurasi stereo. Di luar itu, Infinix Note 10 Pro punya keunggulan seperti sok kencang MediaTek Helio G96, pengisian cepat 33 Watt, dan kamera utama 64 megapiksel. Ada 4 model Infinix Note 11 series yang diperkenalkan Infinix di Indonesia. Salah satunya adalah Infinix Note 11s ini yang harga rilisnya kurang dari 3 juta. HP ini smartphone dengan jeroan paling mentereng ketimbang saudara-saudaranya sesama ponsel Note 11 series. Alasannya tak lain karena ia dibekali sok tangguh bernama MediaTek Helio G96. Selain itu, HP ini juga punya layar IPS LCD dengan refresh rate 120 Hz. Dua komponen itu jadi tanda bahwa Note 11s memang diciptakan sebagai ponsel gaming. Apalagi juga didukung memori internal UFS 2.2, speaker stereo, dan sensor giroskop fisik.